Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita beribadah selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua ya. Makanya doa para salafus soleh ketika di hari raya Idul Fitri yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima amalan kita, amalan kalian ya. Karena di antara kabar yang paling menggembirakan untuk seorang mukmin adalah ketika amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak dulu ngelamar kuliah, ngelamar kerja, lulus interview, seneng kayak gimana? Luar biasa. Ngelamar istrinya dulu, pas diterima senengnya kayak gimana? Nah, ini ada yang lebih menggembirakan lagi, yaitu ketika amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanan kita diterima, keislaman kita diterima. Itu yang lebih menggembirakan lagi. Karena menentukan nasib kita di akhirat nanti ya. Kita masuk pembahasan. Ya, pembahasan yang terhenti sebelum Ramadan ya. Yaitu bab tentang, ada yang ingat enggak? Sampai mana bahasan kita? Ma ja'a minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin. Fa kaifa idza abadahu. Di sini peringatan keras untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan. Ya, padahal ngajinya karena Allah, ya, sholatnya karena Allah, tapi kalau dikerjakannya di kuburan, di sisi kuburan, itu aja diperingatan, nggak boleh. Biasanya ini dilakukannya di kuburan siapa? Orang-orang soleh. Ya. Bagaimana kuburan itu disembah? Ya. Kita ibadah kepada Allah di kuburan aja tidak boleh, ya kan? Apalagi menyembah kuburan tadi. Apa yang dimaksud menyembah kuburan ini? Yaitu berdoa, minta ke orang yang sudah meninggal ya. Nah, kita bacakan nanti hadis-hadisnya ya. Hadisnya dari Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an, secara marfu', inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Di dalam hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang mau nyari di Google silakan, Sahih Bukhari, hadisnya nomor 7067 ya. Walladzina ittakhaduna al-qubura masajida. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ada dua manusia yang paling buruk ya, seburuk-buruk manusia. Manusia yang pertama ini enggak ada bantahan ini, yaitu orang-orang yang merasakan terjadinya hari kiamat dan dia masih hidup. Di pas kiamat terjadi, dia hidup, dia menyaksikan. Justru itu seburuk-buruk manusia, karena musibahnya luar biasa. Nah, ini enggak ada bantahan ini, sepakat seluruh kaum muslimin. Yang kedua ini, mungkin sebagian golongan akan sangat-sangat tidak setuju. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Seburuk-buruk orang yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid,
Masjid di sini bisa diterjemahkan apa? Tempat beribadah. Intinya Nabi mengingatkan bahwa kuburan itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Mana dalilnya bahwa masjid itu artinya tempat ibadah? Ada hadis. Ini kalau pengen nyari hadis ini ya di buku fikih, bab tentang toharoh. Nah, nanti kalau toharoh itu kan asalnya pakai apa? Pakai air kan? Kalau nggak ada air, tayamum. Tayamum pakai apa? Ya, debu, tanah ya, dan seluruh benda padat itu bisa bertayamum. Di situ nanti akan didatangkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan bumi bagiku, ya. Yang pertama masjidan, sebagai masjid. Maksudnya apa ini? Apakah seluruh bumi itu masjid, kemudian kita bisa tahiyatul masjid di lapangan? Misalnya kemarin sholat id di mana, Pak? Di masjid. Yang sholat id di lapangan, apakah bisa salat tahiyatul masjid di lapangan situ? Gimana maksudnya? Yang dimaksud masjid di sini apa? Bisa dipakai buat sholat, gitu ya. Waktu itu ada ibu-ibu WA ke saya, dia mengeluhkan ketika mudik, kendaraan macet, ke rest area juga penuh masjid. Nanya ke saya, gimana Ustaz ini saya sholatnya ditumpuk-tumpuk asar di waktu isya, nanti gimana, boleh nggak gitu kan? Saya jawab, ibu kalau punya sejadah, cari tempat kosong di parkiran, di mana, pokoknya bisa sholat di situ bisa. Ya, nggak mesti di masjid. Lihat orang-orang Arab tuh, waktunya sholat datang, parkir di pinggir jalan ya, sholat di situ berjamaah. Bener, pernah lihat nggak? Nah, jadi yang penting tempatnya suci. Apalagi lagi safar kan, misalnya mah cucu penuh, nggak nunggu masjid selesai, nggak apa-apa kita bikin jamaah di sebelah kendaraannya dan yang lain-lain. Yang penting tempatnya suci. Ini dalilnya. Jadi seluruh bumi hukum asalnya apa? Bisa buat sholat. Illa, nah ini kecuali, karena ada dalil-dalil yang mengecualikan. Kandang unta, nggak boleh kandang unta. Toilet, nah itu ada dalilnya. Kuburan, ada dalilnya ya. Di hukum asalnya bumi itu, seluruh bumi boleh dijadikan tempat untuk sholat. Tapi ada pengecualian di mana tadi? Kuburan yang sedang kita jelas ini, toilet udah jelas itu, kandang unta. Kalau kandang unta nggak boleh buat tempat sholat. Tapi kandang kambing justru dianjurkan. Nah ini kalau nanya kenapa, nanya sama Nabi. Ya, nanti di akhirat ketemu sama Nabi, tanya langsung kenapa. Ini udah ranahnya wahyu, ya. Kayak Bapak nanya, kenapa kok wudu basuh tangannya sampai siku? Itu udah ranahnya wahyu, nggak bisa dilogikakan. Kenapa kaki dibasuhnya 3 kali misalnya? Itu ranahnya udah wahyu. Sama, kenapa kok dianjurkan sholat di kandang kambing? Kemudian sholat di kandang unta malah dijauhi, ya dilarang. Nah di situ juga ada ulama yang beristinbat dengan hujahnya ada anjuran sholat di kandang kambing karena di situ ada keberkahan. Saya tanya Pak, di kandang kambing mesti kena kencing kambing nggak? Iya. Kotoran kambing? Iya. Nah disitulah nanti ada ulama beristinbat bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya suci, tidak najis. Nah, ini masalah fikih ya, mesti ada yang menyelisihinya. Ulama yang berpendapat seluruh kotoran hewan najis itu ada gitu. Tapi kita ngambil pendapat zahirnya nas di situ ada anjuran sholat di kandang kambing, maka di situ ada ulama yang beristinbat bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya suci. Kembali ke sini lagi.
Jadi ada berapa manusia yang paling buruk di dalam hadis ini? Ada dua. Yang pertama, orang-orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Berarti kalau ditanya, baca Quran bagusnya di kuburan apa di masjid? Di masjid. Ya. Lihat, ketika orang-orang dianjurkan ibadah di kuburan, masjidnya kosong, Pak. Ya kan? Harusnya masjid yang diramaikan. Ya. Ala kulli hal. Ya, kita berbeda boleh dong. Yang penting perbedaan kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Kita juga enggak memaksakan pendapat. Ya. Para ustadz, dai yang masih menganjurkan jamaahnya untuk ibadah di kuburan ya nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya kan? Ya masing-masing aja. Yang penting kita beribadah di atas dalil. Nah ini faedahnya nih Pak, saya bacakan secara singkat aja. 4. Yang pertama, mu'jizatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a ma akhbara bihi min bina'il masajidi 'alal qubur. Ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi mengabarkan bahwa di kemudian hari akan ada orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Terjadi nggak? Terjadi. Di masa Nabi Muhammad SAW belum. Bahkan justru pernah di masa Rasul ziarah kubur dilarang. Pernah. Kan hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruhu. Ya kan? Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Dia pernah diharamkan ziarah kubur sama Nabi. Tapi hukum itu dimansukh. Jadi diperintahkan lagi ziarah kubur. Yang kedua, anna sa'ata la taqumu 'ala mu'min. Bahwa sesungguhnya hari kiamat tidak akan disaksikan oleh orang mukmin. Hari kiamat tegak bukan untuk orang mukmin. Artinya apa? Salah satu rahimnya Allah, rahmatnya Allah ya, Allah akan mewafatkan semua orang mukmin sebelum hari kiamat. Jadi sebelum matahari itu terbit dari barat, Allah utus angin yang sangat lembut Pak. Yang angin itu akan melewati ketiaknya orang-orang mukmin, lewat bawah ketiak. Adem nggak Pak? Adem ya? Allah wafatkan dengan lembut orang-orang mukmin. Orang mukmin sudah meninggal semua, baru Allah terbitkan matahari dari barat. Nah itu kalau udah matahari terbit dari barat, pintu tobat sudah Allah tutup. Nah, mau nangis kayak apa, air mata sampai habis, ganti yang keluar darah, Allah sudah tidak mengampuni lagi. Ya, itu sudah jadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isbatu qiyamis sa'ah. Kita meyakini adanya hari kiamat. Pasti itu terjadi. Ya, bahkan orang kafir juga ada kepercayaan bahwa alam ini akan musnah, hancur ya kan? Sampai bikin filmnya kan? Dulu ingat nggak Bapak? 2011. Iya 2011-nya kan ininya kan distribusinya kan. Judulnya ya 2012. Oh orang-orang pada siap-siap. Sekarang tahun berapa? 2026. Ya. Itu menggambarkan bahwa mereka yang bukan agama Islam juga percaya adanya hari kiamat ya. Tapi perbedaannya di mana? Hari kebangkitan. Perbedaannya di situ. Kita mengimani ada kehidupan setelah kematian. Nah mereka nggak yakin. Mereka diberikan keraguan-raguan. Akhirnya atas keraguan tersebut, ya bener nggak sih ada kehidupan setelah kematian? Disitulah bahan bakar mereka yang menyebabkan mereka bersenang-senang di atas bumi. Hidup cuma sekali. Itu naudzubillah. Bedanya di situ Pak. Bedanya di situ. Kalau orang mukmin justru iman kita terhadap hari pembalasan, bahwa semua perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, itulah yang jadi rem. Pengen zalim kepada orang, direm lagi nggak jadi, ya kan?
pengen curang, direm lagi itu. Karena kita punya iman adanya hari pembalasan, ya, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats. Yang ketiga, tahrimu bina'il masajid 'alal quburi awis salati 'indaha biduni bina'. Haram membangun masjid di atas kuburan atau sholat di sisi kuburan walaupun nggak ada bangunannya, sama-sama haram, nggak boleh. Li'annal masjida ismun lima yusjadu fi, yang tadi kita sudah bahas. Jadi dimaksud masjid di situ bukan berarti nggak mesti bangunan ini, pokoknya tempat yang dipakai buat sholat itu juga disebut masjid, ya, walau lam yakun fihi bina, walaupun nggak ada bangunan. Contoh biar kita lebih paham. Misal sebuah perumahan ada tanah 500 meter sudah diwakafkan itu buat masjid. Belum sempat dibangun nih bangunan masjidnya, kita sholat berjamaah di situ, tahiyatul masjid, bisa? Bisa. Sudah diwakafkan itu. Belum sempat dibangun ya. Nah, itu kita dikondisikan tanahnya segala macam bisa buat sholat kan? Nah, sholat berjamaah di situ bisa. Sholat tahiyatul masjid juga bisa gitu ya. Walaupun nggak ada bangunannya. Nah, di sini ada catatan 4 tentang hukum tentang kuburan. Ahkamul quburi arba'ah. Yang pertama, ziyaratur rijali laha biduni safar wa hadha mustahabbun li'annahu yudhakkaru bil akhirah. Tentang ziarah kubur bagi semua laki-laki kalau tidak sampai safar, ziarah kubur biasa. Di sini ada makam ya, Pak. Nah, makam terdekat itu kita ziarah ke situ, maka mustahab. Mustahab itu bahasa Indonesianya disunnahkan, ya, dicintai, disukai, ya, dianjurkan, ya. Kenapa? Karena dengan ziarah kubur bisa mengingatkan kita tentang akhirat, ya, atau tentang kematian, ya. Bahwa kalau hidup tuh ya jangan sombong, jangan serakah, bener gak? Jangan zolim sama orang lain. Kenapa? Kita ini nanti pas meninggal butuh orang lain, butuh ada yang memandikan saya, mengkafani. Bahkan kita ini sangat butuh disolati oleh jamaah. Bener gak Pak? Syafaat, ya, dari teman-teman kaum muslimin. Kita butuh. Maka jangan sombong, jangan serakah, jangan zolim, ya, mengganggu orang lainnya. Dari situ coba lihat kuburan. Berapa ribu, berapa ratus kali kita dengar berita duka dari wafatnya saudara kita, ya kan? Gitu, ya. Yang kedua, al-bina'u 'alal quburi wa iqadus suruj, ya. Wa hadza haram. Membangun bangunan di atas kuburan. Ini semua bangunan, Pak. Enggak masjid doang. Berarti termasuk apa? Menyemen, ya. Kijing, mohon maaf. Kalau kita lebih teliti ya, kita boleh beda pendapat ya, silakan. Yang penting pendapatnya disampaikan dengan dalil-dalil yang ilmiah ya. Nah, ini salah satu profesi yang wajib kita hindari adalah membuat kijing. Kan ada ya? Dijual juga kan? Nah, ini bagusnya jangan, Pak. Kenapa? Ada larangan membangun bangunan di atas kuburan, nggak boleh. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain menulis aja nggak boleh, Pak. Ditulisin kuburannya itu Imam Syafi'i bin Kusnadi misalnya, nggak boleh. Ya, ada yang pernah umroh, pernah haji ya, Bapak Ibu ya, pernah umroh ya. Ada nggak tulisan sahabat itu kuburannya? Nggak ada, hanya apa? Batu aja, tanah gundukan untuk membedakan bahwa itu kuburan ya, supaya kita nggak nginjek kuburan sejengkal kira-kira. Terus kasih batu, udah itu aja. Ya, subhanallah, ditulis aja nggak boleh, apalagi dibangun. Hadza muharramun, hukumnya haram. Membangun bangunan di atas kuburan dan menyalakan lampu, nggak boleh dinyalain lampunya. Lihat sekarang kuburan-kuburan soleh yang ada di negeri kita, kuburan orang soleh yang ada di negeri kita, bagaimana masyarakat memperlakukannya? Dibangun yang indah, bener gak? Bahkan nisannya dikasih kain kafan.
Untuk membedakan ini kuburan ulama, ini kuburan orang saleh. Benar nggak? Nah, kenapa ini diharamkan? Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena membangun kuburan, menyalakan lampu di atas kuburan itu adalah wasilah. Wasilah itu apa? Hal yang bisa mengantarkan kemana? Ila syirki. Wasilah kepada kesyirikan. Ya, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, du'a'u ashabiha istiqlalan atau tawassutan bihim wa hadha syirkun akbar. Berdoa ke penghuni kubur, ya, orang nih datang ke kuburan, misalnya ini kuburan lah. Orang datang ke kuburan, dia minta ke penghuni kubur ini syirik. Bahkan penulis menyatakan syirik akbar. Ya. Mau langsung minta ke orang yang meninggalnya ataupun orang yang meninggal ini dijadikan wasilah. Paham nggak Pak maksud saya? Ya. Misalnya Syekh siapa nih? Syekh Abdullah bin Abdullah deh misalnya ya. Nah, dia doanya begini, wahai Syekh Abdullah bin Abdullah, sampaikanlah hajat saya kepada Allah. Tuh. Nah, ini kan wasilah kan? Dia minta kemana? Dia meyakini siapa yang mengabulkan doa? Allah kan? Bener kan? Wahai Syekh, sampaikanlah doaku kepada Allah, kan gitu kan? Itu juga nggak boleh, tetap masuk ke dalam kesyirikan juga. Karena salah satu definisi syirik apa? Menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah dalam beribadah. Nggak boleh. Ya, keterangannya ada di surah Az-Zumar itu. Kalau nggak salah ayat 3 ya. Gitu. Kenapa? Li'anna du'a naw'un minal ibadah. Karena doa itu salah satu jenis dari ibadah. Wa sarfuhu li ghairillah syirkun. Ibadah wajib kita palingkan kepada siapa? Kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah termasuk doa. Ketika doa tadi dipalingkan kepada selain Allah, nah itulah yang dimaksud syirik, ya. Nah, itu sebabnya. Karena doa itu adalah salah satu jenis ibadah. Maka wajib kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya agak apa ya? Heran. Kenapa sih sama orang-orang yang enggak mau kalau doa itu langsung ke Allah? Kenapa dia sebut syekh-syekhnya? Kenapa dia sebut wali-wali, ya kan? Nabi datang ngajari umatnya untuk apa? Minta ke Allah, bergantung kepada mana? Allahus Somad. Apa artinya? Allah tempat bergantung seluruh makhluk, ya kan? Katanya Allahus Somad. Terus ketika kesusahan, mintanya ke siapa? Ya, la ilaha illallah. Nah, itu setan ngasih was-was, keraguan. Keraguan dari setannya apa? Kamu kan kalau doa nggak langsung diijabah. Gara-gara apa? Dosa. Dari intinya benar, ini benar. Penghalang doa kita langsung diijabah oleh Allah apa tadi, Pak? Dosa. Kalau mau langsung diijabah doanya nih, Syekh Fulan ini nih, waktu wafat waktu hidup dia orang baik, datang ke kuburnya. Pertanyaan, bagaimana kalau ada pengalaman seseorang dia berdoa di kuburan Syekh Fulan langsung dikabulkan, diijabah? Apakah kita boleh berdalil dengan pengalaman seseorang tersebut? Itu kan pertanyaannya begitu kan? Gimana? Jawabnya gimana, Pak? Itu fitnah, ujian, itu syubhat. Jawabnya gimana? Saya gampang. Bapak, suatu saat hati Bapak lagi betul-betul tersentuh sampai nangis. Bapak doa di mobil, kemudian Allah kabulkan. Apakah dianjurkan doa di mobil? Apakah doa di mobil lebih berkah daripada di masjid? Saya tanya. Paham maksud saya? Misalnya nih, Bapak suatu hari kerja di luar kota, qadarullah ngelewatin gereja. Nah, di depan gereja itu Bapak berdoa kepada langsung Allah ijabah. Apakah dengan pengalaman tersebut dianjurkan kita doa di depan di gereja? Udah dapat jawabannya, Pak ya? Gampang menjawab yang seperti itu.
Jadi ala kulli hal berdoa itu ya tadi kalau alasannya kita nggak langsung diijabah doanya karena dosa, solusinya bukan ke kuburan. Apa? Taubat. Udah ngerti kita ini pelaku maksiat, banyak dosa, terus doa kita nggak diijabah kan? Ya taubat, bukan ke kuburan. Kan ada pada berdoa apa? Memuji Allah. Ya, sebut nama-nama Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Sebut nama-nama Allah. Baca ayat kursi boleh, baca al-ikhlas boleh, silakan. Yang kedua apa? Membaca sholawat. Sholawat atas Nabi. Sholawat Ibrahimiyah itu sebagus-bagus sholat, Pak. Sebagus-bagus sholawat. Makanya mohon maaf, ada orang ngarang sholawat A, sholawat B, sholawat A, akhirnya sholawat yang paling ahsan, paling afdal ditinggalin. Padahal itu Nabi yang ngajarin, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak tahu nggak arti dari sholawat itu? Saya pernah nyimak salah satu penjelasan Syekh membawakan pendapatnya Imam Malik. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan limpahkanlah salawat atas Bapak terjemahnya keluarga ya. Imam Malik beda terjemahnya, Pak. Kata Imam Malik apa? Yang disebut ali Muhammad di situ adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar penjelasan itu merinding, Pak. Seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas seluruh kaum muslimin. Itu luar biasa salawat Ibrahimiyah itu. Ya. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama, enggak, ya, sama sekali kita tidak mengurangi rasa hormat kepada para ulama. Cuma kita mau mengembalikan lagi bahwa sholawat Ibrahimiyah ini Nabi yang ngajari, ya kan? Ini seafdal-afdalnya sholawat. Sampai kita baca di dalam sholat kan? Itu pakai buat doa, nggak apa-apa. Memuji Allah, membaca sholawat, terus apa, Pak? Taubat. Jadi sebelum kita minta sama Allah tuh istighfar, taubat. Maka boleh Bapak sebelum berdoa baca apa? Sayyidul istighfar, silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau Bapak tahu artinya luar biasa. Hati kita akan kembali kepada Allah. Coba sambil dibaca terjemahannya itu Sayyidul Istighfar. Ya. Baru kita ngerengek ke Allah, minta hajatnya apa, ya. Apalagi dibarengi taubatan nasuha. Kan orang kalau gini aja deh, Pak, logikanya. Kita nih kalau perlu sama seseorang minta bantuan nih, mungkin gak kita terang-terangan buat salah di depan orang yang kita mintain tolong ini? Pasti kita menghindarinya kan? Hati-hati dalam berkata, dalam berbuat. Biar apa? Biar dia ACC permintaan tolong kita kepada dia, benar nggak? Nah, ke manusia itu bisa begitu. Kenapa kepada Allah nggak begitu? Ya kan? Merasa diri bahwa saya butuh sama Allah, saya butuh doa saya dikabulkan. Perbaikilah muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang benar. Bukan malah pergi ke kuburan orang yang saleh. Kemudian berikutnya, ini pendapat penulis ya. Kata beliau, ziyaratun nisa'i lil quburi wa hadza haramun. Wanita-wanita untuk ziarah kubur, penulis ini berpendapat haram. Karena ada dalil la'anallahu zairatil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Bismillah. Alhamdulillah. Mungkin nanti dilihat lagi pendapat ulama yang lain yang membolehkan ya. Nanti bisa jadi ada yang mentakwil bahwa kenapa wanita dilarang berziarah kubur, karena kebanyakan wanita
tidak pandai menjaga aurat. Bener gak? Lihat yang ziarah kubur, pakai apa? Kerudung tapi ya tipis, kecil ya kan, cuman sekedar narok di atas kepala gitu dong. Nah, bisa jadi itu yang menjadi penyebab kenapa wanita tidak dianjurkan ziaratul kubur. Tapi kalau wanita tadi bagus menjaga auratnya, tahu adab-adab ya, ziarah kuburnya bersama suaminya misalnya, insya Allah nggak masalah, nggak mengapa. Itu ya. Cuma keumumannya wanita ya, jangankan ziarah kubur, wanita keluar rumah itu masih sedikit sekali orang yang sangat menjaga auratnya, ya kan? Gitu. Kemudian berikutnya masih panjang ya, kita bacakan lagi. Nabi Muhammad SAW 5 hari menjelang wafat. Jadi ini perlu dibalikin lagi sejarahnya, bahwa Nabi itu sebelum wafat sakit dulu, Pak. Sakit dulu. Berhari-hari sakitnya. Sampai ke masjid dipapah sama sahabat. Siapa saya? Satunya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Satunya lagi Fadl. Ya, sepupu-sepupunya Nabi itu dipapah, Pak. Sakit Nabi. Maka ketika Nabi sakit tersebut menjelang wafat, Nabi bilang begini, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun." Aku berlepas diri, aku berserah diri kepada Allah. Oke? Berlepas diri dari apa? Dari mengambil kekasih ya. Nah, ini nanti bahasan bahasa Arab, Pak. Kekasih itu nanti ada tingkatannya, ada wali, habib, khalil. Nah, khalil itu tingkatan kekasih yang paling tinggi. Kenapa? Fa innallaha qad ittakhadani khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah mengambilku, menjadikanku sebagai apa? Al-Khalil ya. Kalau bahasa Arab memang kosakatanya kurang banyak ya. Jadi terjemahnya ya kekasih aja. Padahal Khalil ini kekasih tingkatan yang level paling puncak. Ya, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim sebagai apa? Al-Khalil. Jadi Khalilullah ada berapa? Khalilullah ada berapa? Ada 2. Kalau waliullah atau aulia Allah banyak. Ya. Yang jadi waliullah itu nggak mesti bisa terbang, nggak mesti mempan di bacok, apalagi jalan di atas air. Enggak. Semua orang mukmin itu bisa jadi waliullah. Paham nggak maksud saya, Pak? Semua orang mukmin, semua orang beriman. Apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum. Jangan mentazkiyah diri kalian. Jadi maksudnya apa? Jangan merasa suci. Kalau kita perhatikan ya, sebagian orang itu kepengen dia apa? Diagungkan. Pernah ngeliat gak videonya di YouTube, Pak? Ada seseorang lah, saya nggak sebut namanya ya, saya nggak sebut gelarnya. Jadi meragain itu, muridnya datang, cium tangannya blok balik. Datangnya aja itu pakai lutut, Pak. Datangnya ke ustadznya itu. Terus perginya mundur, Pak. Masya Allah, harus begitu. Nah, mohon maaf, Allah nggak suka sama orang-orang yang apa? Cinta apa namanya itu? Pengagungan, gitu ya. Sukanya diagung-agungkan, enggak suka. Nabi itu pas datang, para sahabat berdiri, Nabi enggak suka, suruh duduk. Kenapa? Karena Nabi memahami pengagungan yang diberikan dengan cara apa? Berdiri itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau sholat ngapain? Berdiri kan? Ya, berdiri. Kita berdiri itu dalam rangka apa? Mengagungkan Allah. Jadi beda kalau Bapak nyambut tamu kan salaman tuh, otomatis harus berdiri kan? Itu nggak apa-apa, beda. Ini yang saya maksud begini, misalnya ada tamu datang tuh, tamu apa yang ngisi acara di sini masjid ini, pas datang semua jamaah berdiri, itu jangan. Kalau tamu ini tahu ilmunya pasti dibahas itu.
nggak mau dia dimuliakan seperti itu, nggak mau. Ya, tapi kalau 1-2 orang datang nyambut ya peluk salam itu nggak masalah. Itu ya Allah alam bisawab. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhaztu Aba Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengambil khalil dari umatku ini, dari kalangan manusia, Nabi ngambil siapa? Abu Bakar. Ini lagi panas-panasnya ngebahas tentang Syiah nih. Ya. Lihat, ini hadis Nabi. Nabi pernah menyatakan kalau aku diizinkan ngambil khalil dari kalangan manusia, yang aku ambil siapa kata Nabi? Abu Bakar. Maka mohon maaf, orang-orang yang membenci Abu Bakar, keimanannya itu dipertanyakan. Ya, karena Nabi mencintai Abu Bakar. Siapa yang mencintai Nabi wajib mencintai Abu Bakar. Paham Pak ya? Ya, dan orang Syiah itu salah satu landasan agamanya itu dia melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, naudzubillah. Saya pernah bahas di sini. Kesamaan orang Syiah sama orang Yahudi, apa kesamaannya? Dua-duanya benci malaikat Jibril. Orang Yahudi bilang malaikat Jibril salah nyampein wahyu. Harusnya ke Bani Israel, bukan ke bangsa Arab. Orang Syiah bilang Jibril itu harusnya nyampaikan wahyu ke Ali, bukan ke Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Ya, itu kesamaannya orang Yahudi dan orang Syiah. Ya. Makanya ketika orang Syiah berperang, katanya nyerang Yahudi, dalam hati kecil saya nggak percaya Pak. Sandiwara Pak. Nah, alasannya menyerang pangkalan militer yang ada di situ, padahal lihat yang jadi korban apa? Warga sipil, kaum muslimin lagi. Bapak tahu Palestina berapa jiwa yang ditumpahkan oleh orang-orang Yahudi? 70.000 kan? Suriah Pak, Ahlus Sunnah Suriah ditumpahkan darahnya oleh Syiah Iran berapa? 300.000 Pak. Kita mau melupakan hal itu? Di Yaman juga begitu. Ya, la ilaha illallah. Jadi sama, Yahudi Syiah itu sama-sama musuhnya Islam. Kalau memang betul mereka saling menghabisi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu salah satu doa kita yang dijabah oleh Allah, supaya musuh Islam dihancurkan oleh Allah dengan cara mereka saling membunuh. Ya mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Tapi saya agak-agak kurang yakin kalau mereka berperang, karena memang mereka itu saudara kandung. Ya, Syiah dan Yahudi itu la ilaha. Jadi begini, yang pertama memang ziarah itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Betul ya? Pertanyaannya kan Nabi dan para sahabat ngapain gitu? Saya tanya, apakah Nabi baca Yasin di kuburan? Tidak. Apakah Nabi kirim Al-Fatihah di kuburan? Tidak. Benar nggak? Nah, yang pertama adalah ada sunnahnya tidak pakai sandal, ada sunnahnya itu. Ya, dilepas sandalnya. Kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar, ya, minal muslimina wal mu'minina al mustaqdimina, yarhamullahu bikum, ya, wa inna bikum lalahiqun insyaallah. Itu pertama, ya, mengucapkan salam kepada penghuni kubur semuanya Pak. Diberi salam semuanya itu. Makanya pemakaman itu harus dipisahkan antara pemakaman orang kafir dengan orang Islam. Yang berikutnya, mendoakan penghuni kubur. Didoakan dulu semuanya boleh, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Habis itu boleh kuburan yang tertentu kita kunjungi tadi. Misalnya kuburan orang tua. Doanya gimana orang tua? Doa orang tua aja. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh. Dilanjut doa jenazah boleh, silakan. Nah, doakan doa yang banyak, ya Allah, terimalah amal-amal solehnya, ampunilah dosa-dosanya, luaskanlah kuburnya, ya kan? Terus jangan engkau haramkan pahala untuk dia, terus ya, la tahrimna ajrahu wa la taftini ba'dahu, dan terus. Setelah itu ngapain? Tadabbur.
ingat akhirat, ingat kematian, sampai nangis dapat pahala. Pahalanya besar. Faedahnya nanti Allah lembutkan hatinya, Allah berikan semangat untuk ibadah. Udah itu doang, sesimpel itu ziarah kubur. Itu ya. Jadi tidak dianjurkan baca Yasin, baca Al-Quran, kirim Al-Fatihah juga enggak. Makanya ini terakhir. Saya agak heran sama orang yang ngirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa, itu kan? Al-Fatihah. Benar enggak? Pernah dengar ya? Bukan pernah, sering. Herannya di mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca Quran itu awalnya siapa yang ngajarin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Guru pertama, guru Quran itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang ngaji gak usah dihadiahkan untuk Nabi ya, otomatis Nabi itu dapat pahalanya. Nabi yang ngajarin kok, bener gak? Kan saya heran ini ada orang yang ngirim Al-Fatihah untuk Nabi, heran saya. Bukan hanya Al-Fatihah Pak, seluruh kebaikan kita di dalam Islam, mau besar mau kecil, pahalanya itu mengalir kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsepnya kalau kita baca salawat untuk Nabi ya baca salawat untuk Nabi, itu gambarnya begini. Ini nih logika sederhana aja Pak ya, jangan dipercaya seperti itu nyata, enggak. Jadi seakan-akan Nabi itu punya bejana yang besar, itu kebaikan-kebaikan, salawat untuk Nabi itu udah penuh Pak bejananya. Nah kalau kita baca salawat, itu masuk ke bejana itu luber-luber kan, tumpah balik lagi ke kita. Paham nggak maksud saya? Makanya kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat atasku 1 salawat, Allah limpahkan salawat untuk dia 10 salawat tuh. Balik lagi ke kita, karena kebaikan Nabi udah luber-luber. Ya, kita salawat lagi kepada Nabi ya, tumpah lagi kita, begitu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.